Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar Draw.io tahap kedua. Saat ini kita akan belajar beberapa hal. Kita akan belajar menggunakan shapes atau object style ya. Nanti kita akan melihat di sini ada objek-objek yang cukup banyak sebenarnya dan mungkin kita tidak akan membutuhkan semua ini. Dan yang pertama harus kita pelajarin adalah cara melihat shape secara lengkap. Nah, shape basic atau umum atau general di sini. Ini adalah yang ada di sini dan kita bisa mengambil, kita bisa klik 2 kali dan itu masuk di dalam project kerja kita, atau bisa kita tarik seperti ini. Kita klik tarik seperti ini. Nah, kita sudah memasukkan beberapa objek. Nah, seperti ini misalnya. Oke, dan kita akan masuk di bagian format. Di sini adalah menu bagian format dari objek itu sendiri. Nah, format itu kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya kita bisa mengubah warna. Karena misalnya kita bisa pilih warna hijau. Misalnya itu. Kita bisa next warna di sini. Kita bisa pilih warna-warna yang kita butuhkan. Nah, bagian berikutnya kita bisa menghilangkan warna di dalam. Kita bisa klik fill-nya ini, jadi warnanya kosong atau bolong ya. Nah, seperti ini. Nah, perbedaannya kalau warnanya kosong, artinya dia garis-garis belakang ini akan kelihatan. Berbeda dengan yang ada di sini, ini warna putih, dan garis-garisnya ini tidak kelihatan, karena ini ada objeknya. Kita fill-nya kita kasih warna, dan kita kembalikan. Kemudian untuk garis, ini garisnya adalah line atau garis. Kita garis bisa sesuaikan warnanya juga di sini. Nah, warna bisa warna apa, terserah dari teman-teman semua. Kemudian dari line-nya ini bisa kita tentukan stylenya, atau kita bisa lurus atau putus-putus. Nah, seperti ini. Kalau garisnya pengen putus-putus atau titik-titik. Nah, titik-titik seperti ini. Dan ini bisa disesuaikan oleh teman-teman semuanya. Untuk ketebalan garis, kita bisa atur di bagian sebelah sini. Kita naikkan PT berapa, misalnya kan berapa PT. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa kecilkan. Itu kita garis. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan untuk ukuran dari garis itu sendiri. Kemudian di sini ada opacity, artinya adalah transparan ya. Oke, objek ini kita akan timpa. Nah, misalnya warna putih ini saya bikin transparan. Jadi di sini opacity-nya kita akan kurangin. Nah, dia akan menjadi transparan. 50%. Kita naikkan. Nah, 70% dia transparannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada rotate. Ini adalah lengkungan dari sebelah atau ujung dari si objek. Kalau kita klik lengkungannya maka akan hilang. Dia akan jadi persegi. Glass atau efek kaca ya. Kemudian sketch, ini sketsa. Shadow ini adalah bayangan, jadi ada bayangan sebelah sini. Jadi tinggal disesuaikan untuk posisinya. Oke, untuk kita style kita sudah bahas. Kemudian kita akan lanjut di bagian teks. Untuk teks sendiri kita bisa klik di sini. Kita bisa klik 2 kali di dalam objek kotak ini persegi. Nah, kita bisa tulis, klik 2 kali dan kita tulis. Nah, teksnya misalnya saya belajar Draw.io. Nah, seperti ini. Nah, teks ini kita bisa atur berbagai formatnya. Contohnya misalnya kita ingin teksnya ini berada di sebelah kiri. Seperti ini. Tengah, kanan, atau rata tengah. Nah, seperti itu.
Kemudian kita bisa tebalkan teksnya, kita bold. Oke, bisa kita miringkan, italic, underline, atau kita coret. Bisa juga kita ubah style teksnya atau jenis fontnya. Di sini kita klik dan kita pilih Times New Roman misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah ukurannya. Di sini ada ukuran. Kita bisa naikkan ukurannya jadi 15. Nah, 17 ya. Kita ubah ukurannya makin besar. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengatur posisi. Kita hapus satu. Nah, ini posisi dia di tengah. Kalau saya pengen posisinya di atas teksnya, kita bisa klik yang di sebelah sini. Positionnya ya. Atau kita di bawah. Di tengah. Nah, kemudian kita bisa mengatur warna font. Misalnya saya pengen warna font yang lain. Kita klik fontnya, kemudian di sini kita ubah misalnya warna merah. Nah, jadi fontnya berubah jadi warna merah. Berikutnya lagi kita bisa mengatur fontnya, ada shadow atau bayangan, border dalamnya adalah garis, ada bordernya, background, kita bisa juga mengubah ada backgroundnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga opacity untuk kita mengatur transparansi, misalnya tidak transparan ya. 80 dia lebih transparan dikit, tapi tidak terlalu kelihatan. Kita arahkan 100%. Kemudian di sini ada word wrap. Artinya kalau teksnya kita panjangkan, nah seperti ini, maka dia otomatis ke bawah. Tapi kalau kita word wrap-nya kita hilangin, maka dia akan ke samping seperti ini. Tapi kalau kita ingin menyesuaikan ukuran dari kotak ini teksnya, maka word wrap-nya kita aktifkan. Oke, kita sudah di bagian objek teks. Kita akan lanjut di bagian arrange dari objek. Arrange dari objek sendiri ini kita bisa melihat di sebelah sini. Dan ini adalah tumpukan. Ya, tumpukan. Misalnya seperti ini. Oh, ini shadow ya. Ini 100%. Nah, kita punya dua objek, jadi saling bertumpukan seperti ini. Kita bisa naikkan atau turunkan dari objek style itunya sendiri. Misalnya kita ingin kita turunkan, jadi di bawahnya si biru ini, kita bisa ubah tombol di arranger ini dan kita pilih to back. Maka dia posisinya di belakang atau to from. Dia akan di atas front, dan kita bisa ulang lagi yang warna pink, kita front dan paling atas ya, seperti ini dia paling atas, atau kita mundurkan ke belakang. Nah, ini ke belakang satu, ke belakang satu lagi. Jadi kalau ini bertahap satu-satu, ke depan satu-satu, objek satu satu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengatur mengatur kesejajaran dari objek-objek ini. Contoh kita zoom out.
Anggap aja objek-objek ini tidak sejajar secara horizontal. Kita blok, kemudian akan muncul di arranger ini alinks. Alinks ini akan menampilkan beberapa pilihan mau sejajar kiri, tengah, kanan, di sini atas, terus middle atau ke tengah ya, atau di sini bisa button atau bawah. Kita bisa klik tengah, kanan, kiri. Nah, hasil langsung berurutan seperti ini. Kalau misalnya kita ingin sejajarnya di samping, ke samping seperti ini. Nah, objeknya seperti ini misalnya. Kita bisa blok, kemudian kita bisa pilih yang middle. Nah, dia bisa sejajar langsung ke samping seperti ini. Nah, ini sangat mempermudah kita jika objek-objek kita banyak dan kita tidak perlu meluruskan satu persatu. Kita blok, kita bisa link ke middle. Kemudian di sini ada menu flip ya di arranger nih. Flip adalah efek cermin. Kita bisa efek cermin horizontal. Nah, bisa kita balik posisinya langsung. Dan kita juga bisa efek cermin vertikal. Nah, ini dibalik. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa rotation atau putar. Di sini bisa kita putar secara manual. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tentukan sudutnya. Misalnya 180. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kita ubah jadi 0 untuk kondisi normal. Nah, seperti ini. Oke, itu cara kita menggunakan array dari objek. Kemudian kita lanjut, kita menambahkan shapes. Di sini shapes kita ada segini, walaupun ini ada saya tambahkan. Kita bisa pilih menu di more shapes. Dan kita di sini bisa pilih ada banyak shapes. Misalnya kita pilih web icon. Nah, ini ada web icon, ada banyak. Kita bisa checklist di sebelah sini, checklist ya. Maka kita akan klik apply dan web icon akan muncul di sebelah sini dan kita bisa memasukkan objek-objek yang ada di web icon itu sendiri. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai untuk tahap ketiga ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.